Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, bersyukur karena anugerah Tuhan hari ini kita masih boleh beribadah bersama sekalipun cuaca kurang lebih seminggu belakangan ini begitu ekstrim ya. Puji Tuhan. Dan mari kita hari ini merenungkan satu tema, yaitu power ada di koneksi, bukan sertifikasi. Dengan ayat yang mendasarinya terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 22. Mari kita buka bersama Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 22. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya silih berganti. Saya ayat 13, Bapak Ibu Saudara ayat 14, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 22. Saya akan memulai ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan atau statement demikian. Bahwa selama hidup di dunia, setiap kita tanpa terkecuali tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan ataupun tekanan hidup. Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan ini? Setuju ya. Tidak bisa kayak dipaksa gitu. Nah, salah seorang komentator kitab Kisah Para Rasul dari seri Commentary Preaching the Word gitu ya, menyatakan demikian. Menjadi murid Kristus itu berarti setia kepada Kristus yang menderita. Karenanya sama sekali tidak mengherankan bahwa orang Kristen dipanggil untuk menderita, dipanggil untuk menderita. Artinya memang yang namanya penderitaan dan tekanan hidup itu merupakan bagian dari hidup kita, setiap kita orang percaya. Nah, belakangan ini ketika hujan itu terus menyambung berdatangan gitu ya, maka dua kata ini menjadi berubah artinya, bebas banjir, ya kan? Umumnya kita dulu memahami bebas banjir, oh berarti ini area bebas dari banjir. Tapi belakangan ini menjadi sebuah lelucon mengatakan bahwa artinya ya udah bebas saja, banjir mau datang ya monggo, nggak datang ya puji Tuhan gitu. Jadi berubah makna gitu ya, saking banjir itu ada di mana-mana, berbagai akses jalan, kantor, rumah,
dan ruko warga Bekasi maupun Jakarta dan sekitarnya, termasuk di dalamnya juga menimpa kita jemaat GSRI Bekasi juga terdampak banjir gitu ya. Dalam kondisi banjir seperti ini gitu ya, kira-kira manakah kalau diberikan dua pilihan, manakah yang akan Bapak Ibu pilih? Kita mencari orang-orang yang memiliki sertifikat sebagai lulusan manajemen banjir, tetapi kerjaannya hanya duduk di kantornya tanpa melakukan apapun. Atau kita lebih tertarik untuk mencari orang biasa, tapi punya koneksi secara langsung dengan situasi di lapangan. Dia tahu mana selokan-selokan yang salurannya harus diperbaiki, lika-liku jalan setempat dan lain sebagainya membuat banjir, dan bisa mungkin datang dengan segera untuk menolong kita yang sedang tertimpa banjir ini. Atau semisal rumah kita bocor, siapa yang akan segera kita kontak, bukan kontrak ya. Siapa yang akan segera kita kontak? Arsitek-arsitek ternama yang luar biasa terkenal dan kemudian kita harus membookingnya terlebih dahulu? Atau kita mencari tukang yang sudah biasa kita kenal, yang kita tahu orang itu baik dan bisa langsung segera ke TKP menolong kita dan mengatasi rumah kita yang bocor itu? Bapak Ibu, realita membuktikan bahwa nyatanya gelar yang mentereng, sertifikasi yang begitu banyak sekaligus hebat itu nyatanya tidak bisa menjadi jaminan akan adanya tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan konkret yang berdampak bagi orang lain. Di saat krisis terjadi, yang lebih dibutuhkan bukan lagi sertifikasi namun koneksi, kehadiran yang nyata, pertolongan atau bantuan konkret yang bisa langsung dirasakan dan berdampak bagi orang yang sedang kesusahan. Percuma punya gelar mentereng atau posisi yang begitu strategis, tapi lebih suka untuk main aman dan tidak bisa mengambil aksi dengan tegas sama sekali. Percuma memperbincangkan harapan-harapan, janji-janji yang begitu hebat, tapi nyatanya itu hanya sekedar omongan yang digembar-gemborkan tanpa ada aksi yang nyata untuk direalisasikan. Dia hanya pintar untuk berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, yang kita jika perhatikan, maka kita dapat melihat sebagaimana Sanhedrin itu penuh dengan omongan-omongan doang terkait berbagai aturan yang harus dipegang, yang harus dilaksanakan, harus diturutin. Sedangkan Petrus dan Yohanes tidak hanya sekedar bicara teori atau omong-omong saja tentang Mesias. Petrus dan Yohanes berbicara sekaligus menghadirkan kuasa Mesias yang nyata melalui kesembuhan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Nanti Bapak Ibu Saudara dapat membaca Kisah Para Rasul 3 gitu ya, ayat 1-10 yang mencatat kisah lengkap dari seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Alkitab mencatat laki-laki ini sudah lebih dari 40 tahun itu lumpuh. Hari itu laki-laki ini berharap mendapat sesuatu berupa materi dari Petrus maupun Yohanes yang sedang melintas untuk masuk ke bait Allah. Tetapi yang Petrus katakan justru, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan laki-laki itu kemudian melompat ke girangan. Laki-laki yang disembuhkan ini tentu senang sekali. Orang-orang yang di sekitarnya pun, kalau saya coba membayangkan situasi pada saat itu gitu ya, tentu mereka takjub. Mereka, wih, luar biasa ya. Akan tetapi ternyata peristiwa kesembuhan laki-laki yang sudah lebih dari 40 tahun lumpuh ini justru menimbulkan keresahan bagi kelompok Sanhedrin. Siapa Sanhedrin itu? Sanhedrin kalau di zaman kita sekarang itu setara dengan mahkamah agama gitu ya. Sanhedrin ini merupakan lembaga tertinggi dalam struktur keagamaan, hukum, politik bangsa Yahudi di zaman itu. Biasanya terdiri dari 71 orang laki-laki. Nah, komposisi mereka ini mencerminkan kelompok elit masyarakat Yahudi pada zaman itu, yang terbagi dalam 3 kelompok utama. Itu yang sudah terlihat di sini gitu ya. Yang pertama adalah kelompok imam-imam kepala yang umumnya berasal dari golongan Saduki, merupakan kelompok orang-orang kaya, aristokrat dan sangat berpengaruh secara politik.
Karena apa? Mereka selalu bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Dan kelompok yang kedua adalah ahli-ahli Taurat yang kebanyakan berasal dari golongan Farisi. Mereka adalah pakar-pakar hukum agama yang sangat teliti di dalam menafsirkan hukum-hukum Musa. Dan yang ketiga adalah tua-tua bangsa, yaitu para kepala keluarga yang terpandang atau tokoh-tokoh masyarakat atau bangsawan pada masa itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya Sanhedrin yang isinya itu orang-orang seperti ini, imam kepala, ahli Taurat, tua-tua bangsa gitu ya. Tapi justru mereka gelisah dan merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kenapa mereka tidak turut bersorak-sorai, bergembira menyaksikan mujizat kesembuhan itu? Jawabannya ya karena Sanhedrin di zaman itu didominasi oleh golongan Saduki. Bukan disadui ya, kalau bahasa Jawa disaduin itu ditendangin gitu. Itu sakit sekali gitu kan. Tapi Saduki di sini adalah orang-orang kelompok yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Sedangkan Petrus dan Yohanes melakukan mujizat kesembuhan pada laki-laki yang sudah lumpuh lebih dari 40 tahun itu dengan kuasa kebangkitan Kristus yang sudah mati di kayu salib kemudian dibangkitkan. Nah, itu sebabnya kisah mujizat kesembuhan ini bukan membuat pelayanan Petrus dan Yohanes menjadi semakin mudah, tetapi justru membawa mereka pada konflik dengan para petinggi di zaman itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 3 mencatat Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan dalam tahanan sampai esok harinya. Dan kemudian di ayat 5 sampai 16 kalau tadi kita baca gitu ya, Petrus dan Yohanes sidang di Yerusalem. Dan di satu sisi bukti-bukti yang ada membuat Sanhedrin itu juga tidak berkutik kemudian. Tidak dapat membantah. Bahkan mereka juga heran dengan Petrus dan Yohanes ini. Tapi di sisi lain Sanhedrin tidak ingin pelayanan Petrus dan Yohanes ini makin tersebar. Maka kemudian Sanhedrin ini merancangkan ancaman kepada Petrus dan Yohanes. Berhadap mereka setelah diancam, mereka enggak lagi berbicara atas nama Tuhan Yesus lagi, dalam nama Kristus itu. Dan berikutnya Petrus dan Yohanes juga menjawab dengan yakin. Walaupun mereka diancam, mereka enggak takut. Mereka malah menjawab dengan yakin dan berani. Di ayat 19 sampai 20 dikatakan, manakah lebih benar, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Jawaban Petrus dan Yohanes ini kemudian justru membuat Sanhedrin makin geram gitu ya. Ini orang kok ya nggak ada takut-takutnya sama sekali gitu. Sehingga mereka semakin keras mengancam sampai akhirnya, tapi mereka juga nggak bisa berkutik dan akhirnya memilih untuk ya sudahlah, lepasin aja. Buat gitu ya, kalau bahasa ini buat, nggak bisa diapa-apain lagi nih, nekatnya minta ampun gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelompok Sanhedrin ini merasa gelisah dan terancam sampai melakukan semuanya ini karena apa? Mereka merasa bahwa mereka memiliki sertifikasi yang sahih, yang sah, yang mereka pikir dapat digunakan untuk menghentikan pelayanan Petrus dan Yohanes. Akan tetapi nyatanya apa? Petrus dan Yohanes tidak dapat ditekan dengan sertifikasi yang dimiliki oleh kelompok Sanhedrin ini. Petrus dan Yohanes tidak ada takut-takutnya sama sekali. Mereka juga tidak mempedulikan sertifikasi yang dimiliki oleh para Sanhedrin itu. Petrus dan Yohanes tetap kekeh. Mereka tidak tergoyahkan sekalipun. Ditahan semalam, disidang di Yerusalem, diancam berkali-kali, tapi mereka tetap berdiri teguh pada pendirian mereka dengan mengatakan, mana lebih benar, takut kepada kamu atau takut kepada Allah? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita yang ada di dalam posisi Petrus dan Yohanes hari itu? Ini kalau di samping ini, kalau mungkin di belakang tidak terlalu kelihatan ya. Ini gambaran sidang Sanhedrin pada zaman itu gitu ya. Ini ilustrasinya. Kita ditahan misalnya, kita disidang oleh petinggi-petinggi, dimintai pertanggungan jawab. Dan ketika kita mengatakan apa adanya, kita justru kemudian diancam berkali-kali. Kira-kira kita bisa tetap teguh gak dengan pendirian kita? Tetapkah kita bisa taat kepada Tuhan? Atau kita kemudian justru lebih memilih untuk taat pada sertifikasi yang ada dan kita melepaskan ketaatan kita pada Tuhan?
Ketika kita ditawarkan jabatan yang mentereng, kehidupan yang nyaman, tetapi harus meninggalkan iman kita, apa jawab kita? Ketika pimpinan menekan kita untuk melakukan berbagai kecurangan, apa jawab kita? Ketika peluang besar itu ada di hadapan mata kita, para distributor itu berdatangan menawarkan sogokan yang begitu besar supaya produknya dipakai oleh perusahaan kita, apa yang menjadi keputusan kita? Ketika teman-teman di sekolah kita atau kampus kita menormalisasi berbagai kecurangan demi mendapatkan prestasi, bagaimana sikap kita? Ketika dunia menormalisasi relasi yang tidak benar, relasi yang toksik, relasi yang begitu ramah alias rajin menjamah menjadi sesuatu yang lumrah, apakah kita juga ada di dalamnya dan terperangkap dan menikmati sampai kita tidak bisa keluar? Tekanan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya berharap supaya Roh Kudus menolong setiap kita untuk tetap taat dan setia hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Sikap atau respon seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh murid-murid Kristus yang sejati, yang akal budinya senantiasa diperbaharui sebagaimana Petrus dan Yohanes. Bahwa power kita, murid Kristus itu ada di koneksi kita dengan Kristus. Koneksi kuat Petrus dan Yohanes dengan Kristus terlihat begitu jelas melalui keberanian mereka. Sebagaimana tercatat di ayat 13 bahwa koneksi Petrus dan Yohanes yang kuat dengan Kristus membuat mereka menjadi begitu berani menyatakan iman mereka, dan Sanhedrin pun jadi begitu heran. Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes berani bukan karena mereka rajin saat teduh saja. Ya betul, saat teduh itu penting dan harus. Tapi keberanian mereka itu dikarenakan Roh Kudus yang lebih dulu memenuhi mereka. Tuhanlah yang lebih dulu mengoneksikan dirinya kepada kita orang yang berdosa, sehingga kita punya keberanian, kita bisa berani untuk menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan di dunia ini. Power itu bukan milik kita yang didapat dari koneksi, tetapi power itu adalah Kristus yang bekerja di dalam kita. Keberanian Petrus dan Yohanes ini bukan keberanian yang berasal dari latihan mental terus menerus seperti seorang kalau baru belajar motor, awal-awalnya takut gitu ya, belajar mobil, belajar segala sesuatu takut untuk mengaplikasikannya. Tapi dengan berjalannya waktu terus digunakan, terus dicoba, akan lama-lama terbiasa jadi berani. Nah, keberanian yang dimiliki Petrus dan Yohanes ini bukan keberanian seperti itu. Bukan juga keberanian yang nekat seperti para bonek gitu ya. Keberanian Petrus dan Yohanes ini bukan seperti demikian. Keberanian Petrus dan Yohanes merupakan sebuah keberanian yang dikaruniakan oleh Tuhan. Keberanian yang lahir karena kepenuhan Roh Tuhan itu. Allah yang tidak terbatas, yang memampukan manusia yang terbatas ini untuk tetap berdiri tegak di hadapan ancaman maut demi menyatakan kebenaran Injil. Ayat 13 juga jelas dikatakan bahwa mereka ini orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, Petrus dan Yohanes keduanya adalah orang awam, orang yang tidak memegang jabatan publik atau jabatan profesional tertentu seperti kelompok Sanhedrin gitu ya. Mereka juga digolongkan sebagai kelompok yang tidak terpelajar, bukan karena mereka tidak sekolah sama sekali, bukan. Tetapi yang dimaksud tidak terpelajar ini karena mereka tidak menempuh pendidikan formal kerabian, atau di zaman sekarang itu mereka tidak sekolah teologi dulu, tapi mereka berani berkhotbah dengan begitu luar biasa, gitu ya. Petrus dan Yohanes tidak punya sertifikasi dari sekolah rabi ternama seperti Gamaliel pada zaman itu. Nah, kombinasi ini sangat mengejutkan bagi Sanhedrin. Orang biasa, orang awam gitu ya, tanpa gelar teologi, bisa begitu berani untuk berargumen dengan begitu tajam, begitu menusuk mengenai nubuatan akan Mesias. Bahkan di ayat 12 Petrus dan Yohanes ini dengan tegas mengatakan sebuah prinsip yang sangat-sangat
luar biasa gitu ya. Dengan tegas dia mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jawaban mereka sebagai pengikut Kristus itu adalah lahir dari koneksi dengan Kristusnya yang dia layani, yang dia percayai. Nah, pernyataan ini juga merujuk pada unio mistika atau persatuan dengan Kristus gitu ya. Keintiman relasi Petrus dan Yohanes ini dengan Kristus itulah yang melahirkan keberanian di dalam diri mereka untuk tetap berani mengatakan kebenaran sekalipun di dalam kesulitan, sekalipun di dalam penderitaan, dan bahkan di dalam tekanan ancaman yang begitu hebat. Demikian juga dengan kita para pengikut Kristus di zaman ini. Dunia bisa dan boleh saja meremehkan diri kita, memandang rendah latar belakang kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh terkoneksi dengan Tuhan, maka dunia tidak akan bisa membantah pengaruh Kristus yang terpancar melalui hidup kita. Pertanyaannya, adakah pengaruh Kristus itu sungguh-sungguh terpancar di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari? Nah, di sisi lain, pada hari itu kelompok Sanhedrin ini bisa dikatakan dalam posisi dilema, gitu ya. Sanhedrin dalam posisi dilema. Di satu sisi Sanhedrin tidak dapat mengelak mujizat yang sudah dibuat oleh Petrus dan Yohanes ini. Akan tetapi di sisi lain, mereka ini sebagai kelompok yang telah tersertifikasi, tentulah memiliki power, memiliki otoritas secara legal untuk menghentikan pelayanan Petrus dan Yohanes. Mereka sudah melihat jelas kebenaran itu, tetapi mereka memilih untuk mengeraskan hati mereka. Sanhedrin ini lebih memilih untuk mengedepankan sertifikasi yang mereka miliki, sehingga akhirnya mereka gagal untuk memaknai sertifikasi itu dengan benar. Kelompok Sanhedrin ini terjebak pada legalisme dan pengakuan manusia. Mereka ingin menunjukkan sertifikasi yang mereka miliki. Mereka memanggil Petrus dan Yohanes, menekan mereka, bahkan hingga memberikan ancaman demi ancaman. Hanya demi supaya orang itu melihat, ini loh Sanhedrin yang berkuasa, yang memiliki sertifikasi, yang bisa digunakan untuk menghentikan pelayanan Petrus dan Yohanes. Ya Bapak Ibu Saudara, bukankah kita pun juga seringkali terjebak di dalam hal yang sama? Kita seringkali begitu sibuk untuk mengejar sertifikasi secara sosial. Kita ingin terlihat kaya, kita ingin terlihat sukses, dan demi mengejar itu ujung-ujungnya justru membuat kita terjebak di dalam pinjol, di dalam hutang piutang yang begitu besar, hanya demi memenuhi tuntutan gaya hidup yang kita ingin puaskan, yang kita ingin supaya orang itu melihat, orang itu mengakui. Atau mungkin kita ingin memiliki sertifikasi secara rohani, ingin dikenal sebagai orang Kristen yang baik, yang menjadi panutan di gereja, rajin sekali kalau datang, gak pernah bolos setiap minggunya, pelayanan di semua bidang dia ada dan begitu rajin, begitu luar biasa. Tetapi di luar gereja kita ternyata tidak lebih dari hamba ambisi ataupun gengsi pribadi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita coba merenungkan hidup kita masing-masing. Mari kita mohon supaya Tuhan menjauhkan kita dari kekerasan dan kedegilan hati sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Sanhedrin ini. Mari kita minta supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang lembut, hati yang mau untuk terus dibentuk seturut kehendak-Nya. Saya sungguh berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya hati kita, supaya respon kita dan sikap kita tidak seperti kelompok Sanhedrin ini. Tidak ada jemaat-jemaat GSRI Bekasi yang memiliki kekerasan hati atau kedegilan hati seperti kaum Sanhedrin ini. Sudah tahu di depan mata yang benar, tetapi tetap mengelak dan menganggap sertifikasi yang dia punya itu yang benar. Tapi kalaupun ternyata di antara kita hari ini ada yang merasa hancur karena sudah mengejar sertifikasi dunia,
sehingga terlilit dengan berbagai masalah. Hutang piutang begitu banyak. Pinjol yang sudah kita juga ambil dan lain sebagainya. Ingatlah selalu bahwa Kristus tidak membuang kita yang sudah terjatuh begitu dalam. Yesus justru mengundang kita hari ini untuk memutuskan koneksi dengan tuntutan dunia dan kembali terkoneksi dengan anugerahnya yang memulihkan kita. Mari dengan pertolongan Roh Kudus kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita memohon ampun di hadapan Tuhan dan memohon supaya Tuhan menolong kita untuk kembali dapat terkoneksi dengan Dia, sang sumber kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari terakhir gitu ya, tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran dan hati saya tuh juga ikut bingung, walaupun saya tidak mengalami banjir secara langsung gitu ya. Tapi hujan terus menerus gitu ya, jemaat kalau di grup-grup itu kebanjiran rumahnya, kejebak banjir gitu ya. Pulang kerja nggak bisa pulang, harus naik gojek bermacet-macetan, nggak bisa jalan, bahkan setelah naik gojek pun harus turun dan kemudian berjalan seperti giringan bebek gitu ya, menembus banjir, menembus macet harus sampai di rumah dengan selamat. Itu buat kami mengerikan dan kami juga ikut kepikiran gitu ya. Kami terus berdoa dan Tuhan berbelas kasihan gitu. Jemaat-jemaat ini tuh sudah begitu kesusahan gitu ya. Setiap hari, apalagi sebentar hujan sebentar sudah pasti ada satu jemaat kita yang pasti juga mengalami banjir gitu ya. Itu membuat kami juga bahkan sampai bertanya gitu ya. Tuhan, apa ya benar sih hujan ini ada orang yang perlu sampai segini banyaknya gitu. Kok nggak berhenti-berhenti gitu ya. Buat apa sih Tuhan menurunkan hujan begitu banyak? Siapa yang butuh air-air ini gitu. Nah, kalau coba scrolling Instagram juga isinya berita banjir di mana-mana. Tapi ada salah satu teman saya ini memposting salah satu refleksinya gitu ya, membuat saya tergelitik. Ketika saya mempersiapkan ini, kadang saya juga sambil sedikit istirahat sebentar, saya scrolling Instagram gitu ya. Salah satu teman saya memposting demikian, dia katakan, mungkin kecil sekali saya bacakan ya. Hampir 12 tahun ini saya stay di Jakarta. Satu hal yang aku belajar, orang-orang Jakarta adalah manusia-manusia kuat dan tegar. Banjir, macet, kebisingan kota dan lain-lain gak jadi penghalang untuk menjalankan kehidupan di kota ini. Sungguh kagum dengan kalian. Semangat untuk setiap orang Jakarta. Stay safe and stay healthy. Gitu kata postingan dari salah satu teman saya. Waktu baca ini sambil juga saya persiapan, saya jadi terkoneksi gitu ya, bahwasanya yang namanya penderitaan, kesulitan, godaan untuk mengejar berbagai sertifikasi yang dunia ini berikan gitu ya, itu tidak dapat dielakkan. Tidak ada satupun di antara kita yang imun terhadap semuanya ini. Ketika kita dapat melewatinya, dunia tentu bisa memuji kita, wah orang hebat, orang yang kuat, karena bisa bertahan melewati semua ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus jujur. Kita kuat bukan karena kita hebat, tapi karena anugerahnya yang menopang kita. Tanpa koneksi kita dengan Tuhan, ketegaran kita hanya akan berakhir pada kepahitan dan kelelahan mental. Karena kita hanya ingin memuaskan orang, kita ingin terlihat tegar, kita ingin terlihat kuat, tapi sesungguhnya itu hanya pencitraan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat, tidak jarang seakan kita itu dituntut untuk mengikuti berbagai sertifikasi sosial yang ada. Kalau sudah mulai beranjak remaja nih, nah ini kayak yang pemain band, ya singer juga, pasti muncul pertanyaan, sudah punya calon teman hidup belum? Ya kan? Kalau sudah pacaran, pertanyaannya berubah, kapan menikah? Kalau sudah mau menikah, sudah jelas, oh iya bentar lagi menikah, bentar lagi ting-ting dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya apa? Mau resepsi di mana? Pakai IO siapa? Gaunnya pakai gaun yang di mana? Keren gak tuh perancang gaunnya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur gitu ya, dan teman-teman pemuda sekalian, seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara langsung ataupun tidak, itu bisa membuat kita jadi terintimidasi.
Atau kita merasa bersalah kalau kita tidak memenuhi tuntutan itu. Kita merasa aneh kalau kita udah seusia segini dan kita masih tenang-tenang saja dan menikmati hidup. Saya secara pribadi yang juga masih hidup sebagai manusia biasa gitu ya, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya, juga pernah tergoda untuk mendapatkan sertifikasi secara sosial. Salah satunya yang saya juga coba renung-renungkan dan bisa saya sharingkan sedikit adalah terkait pernikahan gitu ya. Sebagai mana orang pada umumnya yang mau menikah, tentulah pengen juga pernikahan saya nantinya seperti pada umumnya orang-orang itu menikah. Apalagi keluarga saya masih tradisi Chinese, kalau menikah tidak mungkin tanpa mengundang saudara-saudara untuk datang dan makan. Artinya umumnya ada resepsi gitu ya. Nah, kayaknya pemberkatan di gereja saja kayak kurang gitu. Kurang gimana gitu kan. Tapi kemudian saya cuma menampung gitu ya permintaan dari keluarga, dan kami tetap berusaha. Kami tanya-tanya kepada pendahulu gitu ya. Dan bersyukur setelah kami tanya itu tidak ada keinginan untuk kami mengejar sertifikasi tersebut. Bersyukur Tuhan menyadarkan saya bahwa identitas dan kebahagiaan kami, pernikahan kami, tidak ditentukan oleh sertifikasi sosial. Tidak ditentukan dari seberapa mewah resepsi pernikahan yang bisa kami gelar, bisa kami pertontonkan. Melainkan yang lebih utama adalah perkenanan Tuhan di dalam pernikahan kami. Kami ingin power di dalam pernikahan kami berasal dari pemberkatan nikah kudus, yaitu koneksi kami dengan Tuhan, bukan dari pengakuan orang atas kemewahan pernikahan kami. Bagi kami berdua, hari pernikahan itu lebih utama, bukan resepsi yang mentereng, glamor dan wah, tetapi pemberkatan nikah kudus yang sakral, yang berkesan dan menyentuh bagi kami yang menjalaninya, dan juga hangat dirasakan oleh rekan-rekan dan keluarga yang hadir di hari itu. Buat kami, euforia resepsi akan segera berlalu dan mudah untuk dilupakan. Tetapi yang namanya koneksi dengan Tuhan, berkat Tuhan di dalam pemberkatan nikah kudus yang sakral, yang benar-benar dipersiapkan dan dijalani secara serius, itulah yang memberikan pondasi, memberikan bekal, memberikan dasar bagi kami di dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang ada orang yang memang lebih sibuk untuk lebih serius gitu ya, memikirkan resepsi yang keren, siapa MC-nya, siapa pengisi acaranya, siapa dancernya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pemberkatan nikah di gereja cenderung dibuat B ajalah. Yang penting diberkati, sah, selesai gitu ya. Teman-teman pemuda yang sedang mempersiapkan masa depan, ada yang dalam masa pacaran atau sedang mempersiapkan untuk pernikahan gitu ya, pikirkan baik-baik dulu, untuk apa sih kita itu menikah? Jangan sampai terbolak-balik gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan yang begitu esensi, hal yang begitu esensi karena begitu sibuk untuk memenuhi berbagai sertifikasi yang dunia itu tempelkan dan harus seakan-akan kita capai. Jangan sampai di dalam salah satu keputusan besar di dalam hidup kita tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Tidak ada koneksi dengan Tuhan dalam masa-masa pacaran, dalam masa-masa persiapan pernikahan, bahkan sampai setelah pernikahan. Di mana Tuhan di dalam relasi kita itu? Hari ini mari kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Mereka tidak punya emas dan perak atau sertifikasi secara ekonomi. Mereka juga tidak memiliki sertifikasi secara sosial. Mereka orang biasa, orang awam, orang yang tidak terpelajar, tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, yang mentereng. Tetapi mereka memiliki koneksi dengan Yesus. Mereka tidak punya jabatan yang mentereng, tidak punya pendidikan yang bisa mereka banggakan. Ini loh, aku dari aliran Gamaliel, guruku Gamaliel yang ternama. Tetapi koneksi mereka yang begitu kuat dengan Kristus itu mampu membuat mereka memiliki keberanian untuk menjawab ancaman-ancaman dari Sanhedrin dengan mengatakan, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang lebih benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu
yang hanya memiliki sertifikasi secara duniawi atau taat kepada Allah? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita itu takut untuk menjadi orang biasa. Di mata dunia, selama kita ini luar biasa di mata Tuhan, menjadi orang biasa di mata dunia itu tidak masalah. Jika saat ini ada di antara kita yang merasa powerless atau kita tidak berdaya karena tekanan ekonomi atau kegagalan keluarga atau kesalahan kita di masa yang lalu, mari datanglah kembali kepada koneksi itu. Menetaplah di dalam firman-Nya. Sebab power yang sungguh menggetarkan Sanhedrin adalah power yang sama, yang sanggup juga menopang setiap kita untuk melewati badai di dalam kehidupan ini. Murid sejati, ya sejatinya harus terkoneksi dengan Kristus. Bukan sibuk untuk menunjukkan dan membuktikan sertifikasi yang dimiliki. Murid sejatinya terus terkoneksi dengan Kristus, bukan sibuk untuk menunjukkan dan membuktikan sertifikasi yang dimiliki. Amin. Tuhan menolong setiap kita.